Bab 1116 Abad Dentang. Saat itu malam yang gelap. Kegelapan yang menyelimuti segalanya. Satu-satunya secercah kehidupan datang dari bulan di atas, menawarkan cahayanya yang lembut dan sejuk di daratan. Namun, hal itu tidak bertahan lama, karena awan hitam menyembunyikannya di balik tirai ketidakjelasan. Sekelompok pria bertelanjang dada yang memegang senjata spiritual di dalam gua menghantam dinding dengan tepat, memperbesarnya sehingga ada orang yang bisa lewat. Teman-teman, lewat besok, kita akan terbebas dari kehidupan yang menegangkan ini. Lebih sulit lagi, saudara-saudara. Seorang pria bertubuh besar dengan kumis dan kumis menyelinap ke depan dan berbisik-bisik. Yang lainnya bersinar dengan harapan. Sial. Kita akhirnya selesai dengan ini. Bos, Anda tidak tahu. Tapi utusan yang menempatkan kami di sini membuat saya mengotori celana saya karena ketakutan. Semua orang tahu tempat ini sangat berbahaya dan tertangkap berarti kematian yang paling buruk. Saya pikir ini adalah akhir saya. Namun 3 bulan datang dan pergi ketika kami benar-benar menyelesaikan misi kami sehingga kami bisa pulang. Hehehe. Aku penasaran apakah kita akan mendapat keberuntungan untuk bertemu dengan pemimpin istana. Teruslah bermimpi. Pria besar itu memutar matanya. Saya sudah menjadi anggota selama 100 tahun. Bisa dikatakan seorang penatua. Tetapi saya masih belum melihat sekilas wajahnya. Dan Anda berharap bisa bertemu dengannya setelah beberapa tahun. Kamu mengalami delusi. Sisanya tertawa kecil. Terlihat dengan ekspresi sederhana namun mengejek. Pria itu menggaruk kepalanya. Harapannya masih kuat. Bagaimana kabar penguasa istana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mereka mengatakan dia adalah orang yang sulit dipahami dan mistis yang memiliki keterampilan ilahi. Namun tidak ada yang pernah melihat wajahnya atau mengetahui seberapa kuat dia. Saya entah bagaimana bisa masuk ke dalam istana juga. Tetapi saya tidak tahu kapan saya akan mendapat kehormatan untuk bertemu. Sulit untuk mengatakannya. Yang kudengar hanyalah bahwa tak ada seorang pun yang bisa menghalangi sang penguasa istana dalam perjalanannya melintasi negeri ini. Saudara-saudaraku di istana pernah mendapati diri mereka dikelilingi oleh 50 ahli Genesis Stage. Saat mereka berkedip, ke-50 musuh itu menjadi noda darah di tanah. Mereka kemudian mendengar, namun tidak melihat, penguasa istana menyuruh mereka pergi. Ketenaran penguasa istana kemudian bergema. Brengsek. 50 ahli Genesis State terbunuh dalam sekejap. Apakah dia adalah Raja Pedang di area pusat atau semacamnya? Sambil menyipitkan mata, orang-orang itu tersentak tak percaya. Pria besar itu menepis. Apa yang dimiliki Raja Pedang padanya? Kudengar penguasa istana memiliki 5 rajanya sendiri di level mereka. Tapi dia masih yang terkuat. Wow, terkesan. Orang-orang itu berkata, tentunya ini bukan sekadar rumor yang dibesar-besarkan. Lebih kuat dari Raja Pedang. Bukankah itu adalah pedang tak terkalahkan yang legendaris? Pedang tak terkalahkan tidak menunjukkan wajahnya selama 1 abad. Dia mungkin sudah mati. Dalam perang saat itu, dia digantung pada seutas benang. Kekaisaran hanya diam saja. Mari kita tinggalkan gosip itu untuk nanti dan mulai bekerja. Pria besar itu melambai dengan tidak sabar dan yang lainnya mulai menggerogoti dinding dengan senjata spiritual mereka. Meskipun rasa ingin tahu yang mendalam terlihat jelas di wajah mereka. Siapa sebenarnya penguasa istana yang misterius dan ajaib itu? Bisakah dia sekuat itu? Seorang pria pendek panik sambil berlari sambil berteriak. Berlari. Anjing-anjing milik Flying Cloud datang. Rumah awan terbang. Orang-orang itu memulai dengan bingung. Sudah kubilang tempat ini berbahaya. Sekarang kami hampir menyelesaikan pekerjaan ini. Istana Flying Cloud telah menemukan kami. Sang Huan Feiyun adalah salah satu dari 10 Raja Pedang yang dikenal karena kekejaman dan kekerasannya. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Pak. Lelaki bertubuh besar itu menamparnya dengan keras sambil membentak. Cukup, lari. Tapi jangan lupa menutup guanya agar tidak ketahuan dan jadikan semua pekerjaan ini sia-sia.
Orang-orang itu mengangguk dan bergegas. Mereka membuat tanda untuk menutup gua dari pandangan dan segera terbang. Suara mendesing. Selusin orang tua baru saja muncul di jalur mereka saat mereka pergi, melepaskan kekuatan Genesis State mereka yang perkasa. Orang-orang itu panik dan menggigil melihat apa yang akan terjadi. Hahaha. Kamu berani mencoba apapun di wilayah kediaman Flying Cloud. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Seorang tetua tertawa, berjalan ke depan dan memancarkan auranya di lapisan ketujuh Genesis Stage. Pria besar itu melangkah maju, menggunakan kekuatannya sendiri sambil berteriak, "Saudara-saudara, saya akan membuat jalan dan kalian lari." Pria itu menyerang saat itu juga. Lapisan ke-6 dari Genesis Stage. Lelaki tua itu terkekeh. Perbedaannya hanya selapis saja, tapi mungkin juga sangat berbeda. Ada hal lain yang akan terjadi jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku. Hahaha. Lelaki tua itu menembak lelaki besar itu. Bang! Kedua telapak tangan saling beradu. Si tua terhuyung mundur 5 langkah dan lelaki besar itu hanya 1 langkah. Berusaha untuk berhenti ketika darah menetes dari mulutnya. Dia memilih untuk menyerang lagi. Menyerang saat tetua itu lengah. Dia mendaratkan telapak tangannya di dada orang tua itu. "Saudara Lei." Orang-orang itu bersorak. Tapi kemudian tersentak ketika mereka melihat pria besar itu menyemburkan darah. Penatua yang terpesona itu mengertakkan gigi dan menyeka darah. Dia melotot dengan kebencian. Kamu punya nyali untuk menerima pukulan terberat dari telapak tanganku untuk menyerang balik ke arahku. Tapi semua itu untukmu hanyalah meningkatkan kerusakan yang kamu punya. Lebih dari milikku. Bodoh. Hehe. Kita lihat saja siapa yang sebenarnya bodoh. Pria besar itu menunjukkan senyuman berdarah, sambil berteriak, "Saudara-saudara, pergi. Aku akan membuka jalan." Orang-orang itu tersentak bangun dari keterkejutan mereka. Pria besar itu terluka tetapi dia berhasil membuat si tua mundur dan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Orang-orang itu langsung bergegas. "Saudara Lei, kami tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Hentikan mereka." Tetua itu meraung dan orang-orang tua di belakangnya mengepung mereka. Pria besar itu melintas di hadapan mereka sekali lagi sambil berteriak, "Untuk sampai ke saudara-saudaraku, pertama-tama kamu harus melewati aku." Tepatnya pemikiran kami. Selusin tetua itu menyeringai. Pria besar itu terkekeh dan melepaskan gelombang yang kuat. Orang tua itu berteriak. Dia meledak, berhamburan. Orang-orang tua itu segera bergegas pergi. "Saudara Lei." Para buronan itu balas berteriak. Tetapi lelaki besar itu terkekeh. "Saya seorang tetua istana. Tidak ada yang bisa meremehkanku." Keberanian heroiknya membuat para buronan kagum dan hormat. "Istana apa yang kamu bicarakan?" Seorang pria melintas. Seorang pria parubaya. Menatapnya tajam. "Kamu bisa meledakkannya sesukaku. Karena itu tidak akan mengubah apapun. Ia bahkan tidak bisa menggoresku. Tapi izinkan aku memberitahumu ini. Bahkan ledakan tidak akan membantu mereka melarikan diri dariku." Pria besar itu melebar dan denotasinya terhenti karena terkejut. Raja Pedang Fei Yun. Tidak ada lagi yang muncul. Sangguan Fei Yun menyeringai. Mengangkat tangannya saat melepaskan energi yang kuat. Mengejek. "Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Dengan banyaknya target yang bisa dipilih, tidak ada salahnya menghilangkan beberapa elemen pembangkang." Hahaha. Telapak tangan yang ditakuti itu mengarah ke tengkoraknya. Pria besar itu bergetar. Jantungnya berdebar kencang. Sementara anak buahnya sendirian dengan rasa khawatir. "Saudara Lei." Suara mendesing. Kilatan bacaan melintas pada saat itu. Bertemu dengan serangan itu. Ledakan. Bentrokan yang menggelegar menyebar ke segala arah. Mengguncang para buronan dan ahli Genesis. Bahkan sangguan Fei Yun terlempar 100 meter dari tempatnya. Dia berteriak dengan takjub. "Siapa yang melakukan itu? Sebutkan namamu." Hahaha. "Raja Pedang Fei Yun. Apakah kamu sudah melupakanku?" Seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun muncul.
Dia memiliki mata yang tajam dan senyuman yang jahat. Di pinggangnya ada tanda kepala binatang berwarna merah tua. Pria besar itu berteriak, "Kamu salah satu dari 5 raja seni di istana." Raja binatang. Ya, tetua. Hehehe, pemuda itu mengedipkan mata. Orang-orang itu tampak kaget. Benar-benar mengejutkan saat mengetahui Bisking dari istana mereka masih sangat muda dan menjanjikan. Dia benar-benar mengusir Sangguan Fei Yun. Apakah itu level Raja Pedang? Apakah itu berarti pemimpin istana lebih baik lagi? Apakah rumor itu benar? Apakah penguasa istana sekuat pedang tak terkalahkan? Orang-orang itu dipenuhi dengan harapan. Bab 1117, Istana Iblis. Tidak membiarkan mereka lepas dari pandangannya. Mata Sangguan Fei Yun bersinar karena haus darah. Namun tendangan itu memberitahunya bahwa lawannya tidak mudah menyerah. Dengan kaliber yang sama dengannya, dia mengulurkan 2 jarinya, memfokuskan energi pedang yang terkonsentrasi di ujungnya hingga langit dipenuhi petir. Dia menjadi serius. "Siapapun kamu, karena keberanian menghadapiku, hanya kematian yang akan kamu dapatkan." Para buronan gemetar. Begitu ahli tingkat Raja Pedang menjadi liar. Mereka hanyalah debu yang tertiup angin hanya dari auranya. Hahaha. Sikapmu sungguh luar biasa, Raja Pedang Fei Yun. Aku mungkin sudah jatuh hati pada hal itu terakhir kali. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Terlalu dini untuk mengatakan bagaimana pertarungan kita berlangsung. Pemuda itu menyeringai dan tulang-tulang di tinjunya retak saat dia menegangkannya, memancarkan cahaya merah. Sangguan Fei Yun bingung. Apakah kita pernah bertemu? Kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pasti sudah pikun. Raja Pedang Fei Yun. Apakah kamu sudah melupakan permusuhan yang muncul karena menyakitiku? Saya telah membunuh lebih dari yang dapat saya hitung. Hampir tidak ada yang dapat lolos dari saya. Aku bisa mengingat mereka yang telah aku lukai. Tapi aku tidak bisa mengingatmu. Apakah kamu luput dari perhatianku? Merangkak keluar dari bawah mayat. Hehehe, benar sekali. Aku memang merangkak melewati kematian untukmu hari ini sehingga aku bisa menyelesaikan ini. Pemuda itu mengulurkan tangan dan melemparkan lelaki besar itu ke buronan. Pergi. Raja Pedang dan aku punya masalah lama yang harus diselesaikan. Begitu cepat, pikirkan lagi. Kalian semua akan mati di sini. Sangguan Fei Yun meraung dan melepaskan serangan yang dia persiapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan seni pedangku yang melonjak. Ledakan. Dengan gemuruh ribuan sambaran petir. Energi pedang dari atas mulai turun bersamaan dengan gelombang pedangnya. Gambaran apokaliptik yang mengancam akan terjadinya akhir zaman. Semua orang panik. Lutut mereka gemetar. Hati mereka berdebar kencang. Cahaya merah pemuda itu meledak dengan raungan binatang yang dahsyat, menghantam dengan tangan besinya. Cahaya merah itu berbentuk binatang purba dan aneh, tumbuh dan berkembang ke langit. Ledakan. Pukulan itu menghantam gelombang pedang yang datang. Dan ruang angkasa bergetar. Seolah-olah dunia akan lenyap. Yang tersisa hanyalah selimut debu tebal. Para buronan dan ahli genesis terpaksa batuk darah akibat benturan yang luar biasa. Dengan cepat menjadi terluka dan kesakitan. Mereka tergantung pada seutas benang. Mereka cukup beruntung karena gelombang kejut tidak berlanjut dan tirai debu pun turun. Begitu bulan menghiasi medan perang dengan cahayanya, orang-orang terdiam. Sangguan Fei Yun dan pemuda itu berdiri di tempat yang sama tanpa satupun goresan pada mereka. Hanya ruang yang terus berputar. Tidak dapat menemukan keseimbangan. Ini adalah pertandingan yang sangat sengit. Dan tidak ada satupun yang unggul. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga. Namun kelompok di belakang mereka masing-masing masih hidup. Hanya mereka yang dirugikan dalam hal ini juga. Tapi sekarang mereka menelan ludah karena syok. Darah mereka menjadi dingin. Keduanya luar biasa kuatnya. Menjadikan semua yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari pemandangan. Tidak penting dan tidak ada gunanya. Kedua belah pihak hanya membutuhkan sedikit kekuatan lebih dan itu akan menghapus keberadaan mereka.
Ketakutan yang dirasakan para ahli genesis saat itu begitu besar sehingga mata mereka tampak siap untuk keluar karena terkejut. Mereka tidak tahu organisasi apa yang mereka incar ketika mereka datang ke sini untuk mengambil orang-orang ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melawan Raja Pedang mereka? Tidak ada gunanya mengejar, kan? Mereka bahkan tidak bisa mempertanyakannya. Tidak ketika bos besar muda itu ada di sini dan begitu tangguh. Sang Huan Fei Yun sama terkejutnya. Merasakan sakit kepala datang dan jantungnya berdebar kencang. Penyelidikannya terhadap faksi tersembunyi telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi baru hari ini dia mendapat kesempatan untuk menyentuh mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir mereka akan mengirimkan seseorang dengan kekuatan seperti itu. Lebih buruk lagi, dia masih muda. Sang Huan Fei Yun merasakan getaran di punggungnya. Kegelisahan menguasainya. Pemuda itu menyeringai. Sang Huan Fei Yun. 100 tahun telah berlalu namun belum ada kemajuan yang terlihat. Aku bahkan meminta untuk bertanggung jawab di sisi ini supaya aku bisa melawanmu. Tapi sekarang, haha, ini jauh lebih mudah dari yang kukira. Pemuda itu menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Aku akan terus bertarung dengan Raja Pedang dan kamu hanya akan terseret ke dalamnya. Orang-orang itu melompat lalu menganggukkan kepala sebelum berlari. Sang Huan Fei Yun sangat marah. Lalu mengejar. Kamu tidak akan kemana-mana. Bang! Pemuda itu ada di sana untuk membuatnya mundur dengan sebuah tendangan. Raja Pedang Fei Yun. Lawanmu adalah aku. Hehehe, pemuda itu mengejek. Sang Huan Fei Yun sangat marah. Terlebih lagi mengetahui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seseorang yang memiliki kekuatan yang sama. Para tetua yang dia bawa berpikir untuk mengejar para buronan. Tetapi pandangan sekilas ke mata pemuda itu menyarankan mereka untuk tidak melakukannya. Seorang ahli tingkat Raja Pedang bisa saja membuang nyawa mereka. Raja Pedang Fei Yun cemberut. Matanya merah saat dia melihat serangga-serangga itu berlarian dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia meraung di bawah rasa frustrasi yang memuncak. Melampiaskannya pada pemuda. Dia bergegas maju dan melepaskan gelombang pedang demi gelombang pedang. Bang! Bumi bergemuruh ribuan mil di bawah hujan deras serangan. Para buronan itu melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan melihat kobaran api yang mulia terpantul di mata mereka. Diliputi rasa hormat. Saudara Lei, kami berbuat baik dengan memasuki istana. Kekuatan kami melampaui apapun yang kami pikirkan. Salah satu dari mereka menangis dan berbicara dengan bangga. Dengan pelindung istana, Raja Seni, yang memiliki kekuatan sebesar itu. Saya hanya berharap kita bisa melihat sekilas penguasa istana yang dihormati. Orang-orang itu menjadi gaduh dan penuh harapan. Bang! Sambil mengetuk kepala mereka, pria besar itu menyeka darah di mulutnya. Sambil mengutuk, bangun. Penguasa istana tidak akan muncul hanya karena kalian sangat menginginkannya. Saya seorang penatua dan masih belum melihatnya. Dia yang akan menemuiku jika itu terjadi. Dan bukan kamu. Oh iya, Kak Lei benar. Hahaha, orang-orang itu terkekeh. Menyambut datangnya Fajar dengan penuh harapan. Saudara Lei, apakah Anda kebetulan mendengar rumor itu menyebar ke seluruh dunia? Saya menganggapnya sebagai omong kosong. Tetapi semakin saya memikirkannya, semakin saya menganggapnya benar. Pria besar itu tersentak dan menatapnya dengan takjub. Lalu senyumnya berubah menjadi tawa yang meledak-ledak. Saudara-saudara, kita hanya akan menemukan kemuliaan bersama penguasa istana. Hahaha, Bang. Gemuruh masih bergema di belakang mereka. Dengan pemuda dan Sang Huan Fei Yun telah bentrok ratusan kali sekarang. Mereka kehabisan napas dan masih saling melotot. Melihat matahari terbit yang menyinari daratan. Pemuda itu berpikir bahwa para lelaki itu seharusnya sudah sadar sekarang dan menyeringai dengan lambaian tangan. Sang Huan Fei Yun, kita akan mengakhirinya di sini. Ayo bertarung lagi nanti. Sampai jumpa. Hahaha. Pemuda itu berubah menjadi cahaya merah dan melarikan diri. Berhenti di sana. Sang Huan Fei Yun meraung dengan mata merah.
Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggerakkan tangan dengan marah. Dari mana datangnya faksi tersembunyi ini? Laporan. Sebuah teriakan terdengar ketika seorang penjaga istana membungkuk, sambil memberikan sebuah slip batu giok. Tuan Raja Pedang. Perdana Menteri memanggil 10 Raja Pedang ke ibu kota kekaisaran untuk mendiskusikan bagaimana menangani Istana Iblis yang baru-baru ini berkembang di setiap negeri. Istana Iblis. Sangguan Feiyun mengerutkan kening, melihat kemana pemuda itu pergi. Istana Iblis lain muncul. Benda apa ini? Bab 1118 Gubuk Pedang. Ayah, aku kembali. Pekerjaan sudah selesai di area Sangguan Feiyun. Di aula yang suram, dengan satu-satunya cahaya redup yang berasal dari beberapa lilin, suara bosan terdengar. Seorang pemuda menawan melenggang ke tengah saat dia berbicara. Raja binatang yang sama yang bertemu dengan pukulan demi pukulan Sangguan Feiyun lebih dari 300 kali. Ayah tidak kemari lagi. Tuan istana pergi 2 minggu lalu. Berkeliling dunia. Sebuah suara magnetis menjawab dan seorang pria parubaya dengan kumis terbelah keluar dari kegelapan sambil tersenyum. Sanzi muda. Karena pekerjaan sudah selesai di pihak Sangguan Feiyun, saya punya tugas lain untuk Anda. Hanya saja ada masalah di sana dan Anda harus menyelesaikannya. Gu Santong melambai dengan bosan. Tolong, Paman Dong. Saya baru saja kembali dan bahkan belum melihat ayah atau Kiawer. Saya ingin mencarinya. Tahukah kamu kemana mereka pergi? Wajah yang terpantul dalam cahaya lilin yang redup adalah ketua Serene Sores Trading, Wu Randong. Hanya versi dirinya yang lebih dewasa. Sifatnya yang terburu-buru dan impulsif telah mereda. Tetapi sekarang dia berada di puncaknya. Di luar sana, Anda adalah salah satu dari 5 Raja Dharma, pelindung istana, tepat di bawah penguasa istana. Anda seharusnya lebih tahu dari saya tentang di mana dia berada. Meskipun secara pribadi, Anda adalah putra Raja Istana. Terlebih lagi alasan Anda harus mengetahui kemana ayah Anda pergi. Kenapa bertanya kepada saya? Benar. Saya biasanya tahu kemana ayah sering pergi. Dia sedang melihat ke Cakrawala, berdiri di pantai laut utara sambil berduka atas ibunya. Atau dalam pengasingan. Atau, benar, Gubuk Pedang. Sambil bertepuk tangan, Gu Santong tertawa. Aku akan pergi menemui mereka sekarang. Tunggu. Apa itu Swotsa? Bagaimana dengan tugasku? Berhenti sejenak di tengah lari. Gu Santong menoleh ke belakang dengan wajah tegas. Paman Dong. Kamu mungkin adalah orang yang lebih tua dariku secara pribadi dan aku harus membantumu. Tetapi ini adalah masalah publik. Apakah menurut Anda bijaksana memberi saya tugas? Sebagai atasan Anda, Tuan Istana memberiku hak untuk memobilisasi 2 Raja Dharma. Wu Randong tampak penuh hormat. Tuan Istana berkata kalian sudah dewasa sekarang dan cukup kuat untuk menangani pekerjaan sebelum kalian membuat kekacauan dan merusak urusan Tuan Istana. Paman Dong, awas. Selama 100 tahun bekerja bersama, kapan saya pernah membuat keributan? Tuan Istana berkata bahwa kamu adalah magnet bagi masalah dan perlu dibentuk. Wajah Gu Santong berkedut, memelototinya lalu berjalan keluar. Aku akan meminta ayah menjelaskan kepadaku betapa aku adalah magnet bagi masalah. Saya mungkin harus bertukar pukulan dengan orang tua itu. Jangan coba-coba menghentikanku. Berhenti. Jangan berpikir untuk lari. Wu Randong meraih lengannya dan menghela nafas. Baiklah. Karena kamu sudah mati-matian melakukannya, aku akan meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Saya yakin satu-satunya alasan Anda mengambil pekerjaan di daerah Sangguan Feiyun adalah karena dendam Anda padanya. Kamu yang terbaik, Paman Dong. Jangan terlalu bersemangat. Tapi aku punya permintaan. Sebutkan saja. Selama itu tidak membosankan sampai mati mengintai suatu tempat selama setengah tahun. Wu Randong menjadi muram dan menghela nafas. Bisakah kamu menanyakan sesuatu kepada Raja Istana untukku? Kapan kita akan melawan Sword Star Empire? Setiap kali saya mengangkat topik, dia hanya mengatakan waktunya belum tepat dan hanya menunggu. Kalau begitu tunggu.
Ayah pasti punya alasan bagus untuk mengatakan itu. Apakah kamu tidak percaya padanya? Saya percaya pada penilaian Raja Istana. Aku hanya bosan menunggu. Wu Randong mengepalkan tinjunya. Matanya menyala-nyala karena kebencian. 100 tahun. Itulah berapa lama klanku diburu. Selama kebencian ini bercokol dalam diri saya tidak akan pernah bisa fokus pada dao dan berkultivasi dengan damai. Saya khawatir saya harus menunggu sampai usia tua membawa saya. Baili Jingwei telah memulihkan kekaisaran di abad ini dan saya tidak melihat ada harapan untuk menjatuhkannya. Itu sebabnya aku terus bertanya kepada penguasa istana tetapi selalu mendapat jawaban yang sama. Menunggu dan menunggu. Wu Randong akhirnya mengertakkan gigi. Gu Santong menatapnya tajam. Lalu menepuk pundaknya. Paman Dong. Ayah tidak akan berbohong padamu. Dia hanya menyuruhmu menunggu momen terbaik. Kerajaan Bintang Pedang bukan satu-satunya yang berkembang. Kami telah memperkuat kekuatan kami lebih cepat lagi. Wu Randong mengangguk. Tentu. Aku akan menanyakannya pada ayah. Jangan khawatir. Kalau begitu, aku berangkat. Gu Santong menepuk pundaknya dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelumnya menunjukkan senyuman padanya. Juga, Paman Dong. Sebagai utusan, kamu tidak boleh mencari lokasi penguasa istana. Melanggar peraturan istana iblis adalah pelanggaran serius. Aku bisa mengabaikannya untukmu. Tapi kamu berhutang padaku. Hehehe. Gu Santong telah pergi. Meninggalkan Wu Randong menggelengkan kepalanya. Matanya tenggelam dalam kesedihan. Sebulan kemudian, sebuah kota terletak di perbatasan antara wilayah barat dan wilayah tengah. Swordfall. Populasinya sedikit. Tetapi karena letaknya yang tidak jelas di perbatasan, perang pun tidak akan mencapainya. Namun dengan kedatangan satu orang, nasibnya berubah. Tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Oleh karena itu orang-orang menjulukinya sebagai ahli pedang buta. Pita putih tidak pernah lepas dari matanya. Namun keterampilan pemurniannya sangat menakjubkan. Banyak ahli pemurnian datang untuk menguji keterampilan mereka dari jarak jauh. Hanya untuk pergi dengan kepala tertunduk hanya dengan melirik pedang spiritualnya. Selama dia tinggal di sini, satu-satunya pemurnian yang dia lakukan adalah pedang spiritual. Dari situlah dia mendapat julukannya. Dia bahkan menyebabkan kota itu mengubah namanya semua karena satu orang. Bagi banyak pemurni ulung yang datang ke sini, semuanya mendapati bahwa pedang spiritual mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang miliknya. Banyak klan dan pejabat terkenal datang setelah mendengar rumor tersebut dan bertemu dengan Grandmaster. Namun pria itu tidak dikenal dan jarang sekali melihat tamu. Bahkan bertemu dengannya tidak menjamin adanya jawaban dan ancaman tidak berhasil dengan baik. Semua yang menjadi terlalu memaksa akhirnya hilang. Hal ini mendorong rasa hormat dan ketakutan pada semua orang. Pada waktunya, mereka yang tidak mendapat apa-apa, mereka yang sangat menderita, dan mereka yang mempunyai cukup banyak kesulitan seumur hidup memutuskan untuk berhenti. Desas-desus putar ahli pedang buta itu mereda hingga menjadi daya tarik lokal. Dia biasanya tinggal di gubuk kecil, dengan tulisan Swordsak diukir di papan di atasnya. Ding! Dering tajam dan pendek terdengar dari pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang digantung di rumah bambu. Seorang gadis berusia sekitar 16 tahun, dengan rambut ungu panjang, memegang sebilah pedang putih dingin, sambil menempelkannya. Ayah, apakah ini karya terbarumu? Namanya Icepin. Panjang 1 meter, 9,5 kilogram. Senjata spiritual kelas 5 dengan tepian es yang konstan. Seperti pohon cemara, maka nama. Seorang pemuda dengan mata tertutup tersenyum ketika dia berbicara. Kiawe. Itu adalah sesuatu yang aku buat setelah memperdalam pemahamanku tentang seni pedang penyegel surga. Penyegelan tidak sebiadab seperti sundering dan melonjak. Ia memiliki sifat lembut yang mengatasi kekerasan dan kekuatan dalam melawan serangan. Ini tidak berbahaya, tapi lembut, sehingga paling cocok untuk wanita. Kiawer berkata, Ayah, apakah ayah membuatkannya untukku? Baiklah.
Zuo Fan berhenti sejenak, lalu terkekeh. Kiawer, sekuat dirimu. Senjata spiritual kelas 5 tidak masalah. Bertindak lebih seperti dekorasi. Selain itu, saya merasa sifat Anda lebih blak-blakan saat menggunakan senjata spiritual. Kamu lebih baik memilih tipe pria. Wajah Kiawer berkedut. Ayah, saya perempuan. Apakah kamu tidak punya kebijaksanaan? Kalau begitu, menurutku pedang bat lebih cocok untukmu. Kamu mempunyai aura laki-laki dalam dirimu. Hahaha. Cemberut dan merengek, Kiawer menatap tajam ke arahnya. Memeluk pedang di dadanya. Aku tidak peduli. Ayah, saya menginginkannya. Saya sudah ada selama 100 tahun sekarang tetapi baru beberapa tahun yang lalu mencapai usia dewasa. Saya tidak berbeda dengan gadis manusia berusia 16 tahun. Pedang ini seharusnya menjadi hadiah ayah kepadaku di masa dewasa. Masa kecilmu memang panjang. 100 tahun. Haha, tapi pedang itu tetap tidak cocok untukmu. Saya tidak peduli. Saya menginginkannya dan itu saja. Setidaknya itu akan membuktikan kepada orang lain bahwa aku perempuan. Ada cara yang lebih mudah untuk melakukan hal itu. Jangan bergerak. Ayah gelombang, rengek Kiawer. Yang membuat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Sebuah suara santai kemudian memecah momen ayah anak mereka. Menenangkan dan manis. Apakah senior pandai pedang buta ada di sini? Bolehkah aku meminta kita bertemu? Bab 1119, teman lama. Nah, itu suara seorang gadis di masa jayanya. Hahaha, goda Zuo Fan. Kiawer bertanya. Kalau begitu, kamu akan bertemu dengannya. Ayah, pernahkah Anda melihat saya menyambut tamu fana selama 100 tahun terakhir ini? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Mendesak. Aku sudah selesai dengan hal-hal sepele. Saya hanya ingin kedamaian di gubuk pedang saya sehingga saya dapat memahami jalan yang tersembunyi di 4 pedang. Zuo Fan merasa nyaman bersandar di kursinya. Kiawer bingung. Ayah. Karena ayah menginginkan kedamaian dan ketenangan. Mengapa tidak pergi ke tempat lain? Anda telah dikenal luas sebagai ahli pedang buta selama beberapa dekade dan hampir tidak pernah sendirian selama beberapa tahun. Sekarang setelah ada orang lain yang meninggal, mungkin di tahun-tahun berikutnya Anda akan diganggu oleh lebih banyak orang bodoh yang ingin bunuh diri. Haha. Kalau begitu aku akan terus membunuh mereka. Saya memilih tempat ini jadi mengapa saya harus menghindarinya? Zuo Fan meremehkan. Kiawer, usir mereka. Atau bunuh saja mereka jika mereka bersikeras. Kiawer berteriak. Ayah tidak menemui siapapun. Kalahkan. Hei, penduduk desa benar tentang orang bodoh itu. Sombong sekali mengusir kami tanpa mengetahui siapa kami. Aku yakin mendengar nama kita akan membuatnya ketakutan. Hahaha. Seorang pemuda mulai membuat keributan di luar. Kasar dan kurang ajar. Namun kemudian terdengar suara lain yang lebih dingin. Saudari Sifan, haruskah aku masuk ke sana dan melempar kakek tua itu ke depan kakimu karena pelanggarannya? Mereka bodoh seperti batu. Kiawer terkekeh dengan nada meremehkan. Ayah, kita sudah cukup banyak melihat tipe mereka selama beberapa dekade ini. Manis, sombong, dan ingin bunuh diri. Apapun, aku tidak ingin menunggu mereka memulai. Mari kita selesaikan saja. Zuo Fan hanya berbaring di kursi bambunya. Diam. Kiawer melangkah keluar, mencari darah. Untuk mengajari orang-orang bodoh yang tidak boleh main-main. Yang memiliki kekuatan nyata di sini. Suara gadis itu berubah menjadi marah kali ini. Diam. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Klan Luo mengutamakan kehormatan dan kebenaran. Sedangkan aliansi Luo adalah teladan kasih sayang di wilayah barat. Ia tidak akan pernah menodai dirinya sendiri dengan memilih pihak yang lemah. Begitu ayah mendengar tentang ini, dia akan menghajar kalian semua sampai mati. Zuo Fan membeku dan alisnya bergetar. Kiawer mengambil kembaliannya dan berhenti. Rasa haus darahnya lenyap dan menunggu masukannya. Kak Sifan, kami hanya berusaha membantu. Mengapa begitu marah?
Anda telah datang ke sini puluhan kali dengan permintaan yang sungguh-sungguh namun terpaksa kembali dengan cemberut karena orang bodoh itu pergi. Sekarang dia akhirnya tiba di sini. Dia begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak mau melihatmu. Seperti orang bodoh yang bodoh. Ya, saudari Sifan. Kami hanya memikirkan kerja keras yang kamu alami dalam perjalanan ini dan hanya ingin membantumu mencapai keinginanmu. Keduanya memohon. Zuo Fan bersikap tegas di dalam hatinya. Jadi anak-anak nakal klan Luo datang ke sini. Pergi gambar. Apakah ini takdir? Haha. Apapun yang terjadi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Itu pilihannya untuk menemui kita atau tidak. Kita tidak bisa memaksanya seperti sekelompok preman. Sambil menegur keduanya, gadis itu bertanya lagi. Pendekar pedang buta senior, saya Luo Sifan, datang kepada Anda dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Tolong izinkan saya untuk bertemu dengan senior yang murah hati karena lusinan kunjungan yang bermanfaat. Kiawer berdiri di depan pintu, menunggu Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum, melambai. Suruh mereka masuk. Saya cukup penasaran untuk mengetahui bagaimana jadinya keturunan klan Luo. Masuk. Kiawer melambai dan pintu bambu terbuka saat dia kembali ke belakang Zuo Fan. Setelah bersorak nyaring, ketiganya memasuki gubuk. Yang pertama adalah seorang lelaki gemuk, berusia sekitar 18 tahun. Dengan ciri-ciri kasar yang berubah menjadi rasa jijik pada pangkalan dan penginapan yang kasar. Yang berikutnya adalah seorang pria kurus, memegang pedang, berlapis emas dan bertatahkan permata. Seorang yang mulia, tidak diragukan lagi. Ekspresinya yang marah dan merendahkan berubah menjadi keheranan ketika dia melihat rak-rak pedang yang menjuntai di mana-mana. Mereka akhirnya merasa hormat saat dia memandang Zuo Fan, bahkan membungkuk. Yang ketiga dan terakhir masuk adalah seorang gadis, menggemaskan dan polos, dengan sedikit ciri kekanak-kanakan di wajahnya. Setelah memperhatikan Zuo Fan, dia membungkuk dengan tergesa-gesa, tergagap. Senior, aku mendengar omelanmu di luar dan hanya kamu yang bersikap manusiawi. Zuo Fan menyeringai, mengangguk padanya. Pria gemuk itu membentak, katakan lagi, kakek tua. Tangan pria kurus itu menghalanginya untuk mencoba apapun. Gadis itu juga melotot. Diam atau aku akan memberitahu ayahmu. Pria gemuk itu mengecil, jinak. Meskipun matanya berbicara tentang kebenciannya terhadap Zuo Fan. Bodoh. Satu-satunya alasan kamu masih bernapas setelah membuat keributan adalah karena ayah mengenal seniormu. Kiawer memberinya tatapan merendahkan. Zuo Fan mengabaikannya. Ingin tahu seberapa berhubungan mereka. Jika terbukti dapat diabaikan. Nona. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari Luo Alliance, yang sama di 9 sekte di wilayah barat. Tentu saja. Yang mana lagi yang ada? Si gemuk berbicara dari atas kudanya. Wah, orang tua bodoh. Masih takut. Aliansi Luo adalah kepala dari 9 sekte. Bahkan Double Dragon Manor memberi kami rasa hormat. Namun kamu berani bersikap kasar kepada kami hingga tidak melihat kami. Itu adalah kematian. Gadis itu melotot tajam dan menginjak kakinya, membuatnya memekik. Diam. Apakah Anda mengabaikan peringatan saya? Senior, mohon maafkan kami. Saya Luo Sifan, putri pemimpin aliansi Luo Yunhai. Mereka adalah teman-temanku. Saya meminta senior itu mengabaikan kekasaran kami. Gadis itu menangkupkan tangannya lagi dan membungkuk. Zuo Fan tersentak dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Luo Sifan, seperti Luo merindukan Fan. Jadi kamu adalah nona muda Luo Alliance. Lalu bagaimana dengan orang-orang bodoh itu? Siapa yang kamu sebut bodoh? Kakek tua. Mereka berdua menggonggong. Zuo Fan berkata, kamu. Siapa lagi? Kenapa? Kamu ingin memukulku? Kenapa? Kamu, keduanya marah besar. Tapi menahan diri karena Luo Sifan. Meskipun mereka tetap berteriak, kami sama sekali tidak terlihat bodoh. Dan aku terlihat seperti kakek tua. Mereka bilang kamu sudah tua. Lalu mereka bilang kamu bodoh. Siapa? Benar.
Siapa? Penduduk desa. Kiaur. Anak-anak nakal dan Zuo Fan bolak-balik. Dengan keduanya memegang penduduk desa sebagai bukti dan Zuo Fan menunjuk ke arah Kiaur untuk serangan balik yang sempurna. Karena mereka mengatakan kamu adalah sesuatu, maka Kiaur, sebagai orang lain, menyebutmu bodoh membuatmu menjadi seperti itu. Orang-orang itu mengertakkan gigi. Wajahnya memerah. Bagaimana adilnya menggunakan keluarga sebagai saksi. Luo Sifan terkikik, memandang Zuo Fan dengan geli. Senior, tolong jangan repot-repot dengan mereka. Ini pertama kalinya aku melihat seorang senior berdebat dengan seorang junior. Ini pertama kalinya aku melihat anak-anak muda yang kasar. Zuo Fan berteriak, katakan, siapa namamu? Kamu tidak akan mengatakan bahwa ketua aliansi adalah ayahmu juga, kan? Tidak tepat. Keduanya berbicara serempak, melirik Luo Sifan yang tersipu dan menatap mereka. Zuo Fan berkedip dan bertanya, apa maksudnya? Apakah kamu atau tidak? Oh, maaf. Mataku tidak seperti dulu lagi dan aku tidak menyadarinya. Zuo Fan menjernihkan suaranya dan berkata, pertandingan dengan status yang setara, kata mereka. Jadi menurutmu siapa yang berhak memberimu hak? Kamu benar-benar buta seperti kelelawar. Orang tua bodoh. Kamu tidak akan bertanya tentang hakku jika kamu tahu siapa ayahku. Pria gemuk itu menjulurkan hidungnya tinggi-tinggi dengan sangat percaya diri. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya dari Long Jianshan. Ayahku adalah tetua aliansi Luo, Long Xingyun. Kakek saya adalah salah satu dari 7 tetua pendiri aliansi Luo, Yifei Panjang. Zuo Fan menyelesaikan. Kalau begitu, Anda dari paviliun naga terselubung Tianyi. Si gemuk memulai perkataannya. Omong kosong apa itu? Tidak ada yang namanya paviliun naga terselubung. Saya sedang berbicara tentang tetua Luo Alliance, Long Jianshan. Ayah pernah berkata kepadaku bahwa klan panjangmu adalah paviliun naga terselubung sebelum memasuki aliansi Luo. Luo Sifan menyela. Long Jianshan berkedip kebingungan. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Dengan nama besar aliansi Luo, semua faksi yang tidak dikenal itu telah kehilangan nilainya. Hahaha, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ketiganya memandangnya dengan aneh. Siapa dia sebenarnya? Para junior ini belum mengetahuinya selama 1 abad sementara dia mengetahui setiap detailnya, termasuk sejarah mereka. Zuo Fan benar-benar merupakan misteri bagi mereka. Bab 1120, Jalan Pedang. Zuo Fan menunjuk ke arah pria kurus itu. Dan kamu seharusnya menjadi siapa? Satu lagi dari 7 rumah. Saya Xie Nianya, putra Xie Tianxiang, yang mulia sekte Dewa Pedang dari wilayah barat. Kakek adalah salah satu dari 7 tetua pendiri aliansi Luo, Xie Xiaofeng. Dia langsung menjawab dengan hormat. Merasakan udara misterius di sekitar Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk. Jadi begitu. Keturunan dari Sword Marquise Abode. Nianyang merindukan Yang. Katakan padaku, bagaimana kabar pamanmu Xie Tianya? Apakah dia punya anak? Senior. Ayah memberitahuku bahwa paman memilih isolasi di pegunungan 100 tahun yang lalu. Kami tidak mendengar apapun tentang dia sejak saat itu. Kakek sangat merindukannya. Itulah sebabnya dia memberiku nama ini. Orang itu sudah 1 abad tidak pulang. Kalau begitu, dia pasti merasa cukup tenang. Hahaha, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Senyum kesedihan dan kekaguman terlihat di bibirnya. Sungguh ironis bagaimana orang lain berhasil pensiun bersama kekasihnya sementara takdir mempermainkannya dengan kejam. Merampas kedamaiannya. Ketiganya bingung. Tampak bingung dan bertanya-tanya. Senior, apakah Anda kenal orang yang lebih tua? Ya, kami punya sejarah. Menurutmu kenapa lagi aku mengizinkan bocah nakal sepertimu melihatku? Zuo Fan mengangguk. Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku? Paman buta. Ya, paman buta. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Dan karena penduduk desa mengatakan bahwa kamu adalah ahli pedang buta sementara dekat dengan ayah kami.
Aku memberanikan diri memanggilmu paman. Tolong jangan pedulikan itu. Luo Sifan melihat sekeliling sambil memainkan kartu keluarga. Jika kamu tidak menyukainya, bagaimana aku bisa meneleponmu? Kiawer terkikik. Ayah, dia cukup ramah. Kecuali sapaan yang salah. Berdasarkan peringkatnya. Dengan Luo Yunhai melihat Zuo Fan sebagai kakak laki-laki, putrinya memanggilnya paman adalah benar. Meskipun tidak sepenuhnya. Seharusnya itu adalah paman buyut. Atau gelar semacam itu. Pembaca bintang, dalam bahasa Mandarin. Ada istilah untuk setiap jenis paman. Yang berasal dari adik laki-laki. Kakak laki-laki. Dari pihak ibu. Zuo Fan tidak mempermasalahkan detailnya. Sambil melambai padanya. Nah, aku melihatmu sebagai seseorang dari keluarga bangsawan. Tapi saat kamu berusaha untuk melekat begitu erat padaku, itu seperti melihat diriku yang lama di dalam dirimu. Hahaha, kamu benar-benar mirip dengan ayahmu. Ini bukan dari ayah, tapi ibu. Luo Sifan tersipu. Ibu bilang aku harus berterus terang dan tidak tahu malu untuk mendapatkan kebaikan seseorang. Begitulah cara klan kami bangkit. Hahaha, benar sekali. Klanmu naik ke pundak orang lain. Dan itu busuk dan tidak tahu malu, hahaha. Zuo Fan tertawa. Memikirkan masa lalu yang indah. Merasa begitu riang setelah bertahun-tahun. Nona, katakan saja apa yang kamu inginkan. Saya akan membantu semampu saya. Senior bangkit dan membungkuk. Terima kasih, Paman. Sejujurnya, Paman buta. Ulang tahun ayahku yang agung akan datang 2 bulan lagi. Saya berharap untuk menawarkan hadiah kepadanya. Tetapi saya menyadari bahwa dia memiliki segalanya di dunia. Ketika saya melewati daerah ini, saya mengetahui keterampilan luar biasa senior dalam menyempurnakan pedang spiritual. Oleh karena itu, saya datang menemui paman dengan tujuan ini. Ya ampun, kamu adalah putri yang berbakti. Rela melakukan apa saja hanya demi hadiah. Zuo Fan mengaguminya. Tapi kemudian Zuo Fan merengek. Bocah itu sudah menikmati masa tua. Bagaimana dengan milikku? Dong. Rahang ketiganya menyentuh lantai. Apa-apaan? Anak nakal. Anda menyebut pemimpin aliansi Luo anak nakal. Siapakah dia yang begitu kasar terhadap kekuatan terkuat di wilayah barat? Bahkan naga ganda yang mulia pun tidak berani meremehkannya. Dari semua orang di dunia, satu-satunya yang memanggil Luo Yunhai seperti itu adalah Zuo Fan. Dia akan memanggilnya seperti itu bahkan di usia tuanya dan, bocah, itu tidak akan keberatan. Para tetua aliansi Luo tahu bahwa dalam hal menentukan peringkat yang benar dan menarik, Zuo Fan punya banyak sisa. Adapun ketiganya di sini, mereka tidak menyadari sejarah sebenarnya dari aliansi Luo mereka. Mereka mengagumi pemimpin aliansi dan tidak pernah melihat ada orang yang membicarakan dia seperti itu. Kiawer terkekeh melihat tatapan bodoh mereka. Ayah, sangat cemburu. Ingin aku dan kakak mengadakan pesta ulang tahun akbarmu. Terserahlah. Aku belum tua. Berhentilah bercanda tentang hal itu. Zuo Fan memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak disangka bocah Yunhai akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang akbar. Mengingat kembali saat pertama kali kita bertemu, dia masih memakai popok. Hahaha. Wajah ketiganya berkedut. Sejak dia melihat pemimpin aliansi di masa kecilnya. Apakah ini menjadikannya seorang tetua inti? Tidak mungkin. Semua tokoh besar dalam aliansi memiliki status dan kekuasaan di wilayah barat. Adapun orang bodoh ini, dia hanyalah seorang pertapa surga mendalam lapisan kelima dengan seorang putri dan seorang putra. Dia tidak seperti seorang tetua aliansi. Cadangan. Di panggung surga yang mendalam dan masih berusia 20-an setelah 1 abad. Satu-satunya bukti yang mereka miliki mengenai senioritasnya adalah pernyataan penduduk desa. Bahwa dia sudah berada di sini selama beberapa dekade. Dipenuhi pertanyaan. Mereka hanya menatap Zuo Fan dengan tatapan bodoh. Zuo Fan tersenyum. Berteriak, Nona, Anda ingin pedang? Ambil pilihanmu. Terima kasih. Paman buta. Luo Sifan memulai.
lalu mengangguk kegirangan. Menarik Xianyanya. Bukankah klanmu yang terbaik dalam ilmu pedang? Bantu aku mencari hadiah yang bagus untuk ayahku. Serahkan padaku, saudari Sifan. Ci. Xianyang bangkit dan mengangguk. Pergi bersamanya menuju banyak pedang yang tergantung di sana. Long Jianshan menjadi masam dan mendengus di belakang mereka. Saat melihat lebih dekat pada pedang spiritual itu, hati Xianyang melonjak takjub. Matanya bersinar. Apakah kamu sudah cukup melongo? Pilih saja satu dan pergi. Long Jianshan menggerutu. Dengan Luo Sifan menatap penuh harap. Bagaimana? Xianyanya, apakah kamu menemukan yang bagus? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Semuanya, tanpa kecuali, adalah pedang yang sangat indah. Yang benar-benar aneh adalah perasaan yang saya dapatkan dari mereka. Seperti pedang spiritual kelas 1 ini terlihat jauh lebih berharga daripada pedang spiritual kelas 9. Aku hanya tidak tahu harus memilih yang mana. Kelas 1 atau kelas 9. Tentu saja tanggal 9. Kamu tidak bisa hanya memberikan hadiah kelas 1 kepada kepala klan. Long Jianshan merendahkan diri. Klan pedang apa yang kamu bahkan tidak membuat penilaian mendasar seperti itu? Jika Anda bertanya kepada saya, ambil saja nilai tertinggi dan selesaikan. Itu kelas 9 ya. Pilih apa saja dan ayo berangkat. Tetapi menurutku kelas 1 lebih baik. Sampah. Kelas 1 mana di luar sana yang lebih baik dari kelas 9? Apakah kepalamu tersentuh? Xianyang tidak bisa mengambil keputusan. Sementara Long Jianshan membalas dengan kesal. Sister Sifan, lihat itu. Orang ini hanya tahu bagaimana membual tentang ilmu pedang klannya. Tapi dia bahkan tidak bisa membedakan antara kelas 1 dan kelas 9. Mengapa kamu pergi meminta bantuannya? Hahaha. Sungguh tidak masuk akal. Ingin aku membantumu. Tidak perlu memilih. Tidak ketika salah satu pedangku sempurna. Xianyang bingung justru karena dia tahu pedang dengan sangat baik. Zuo Fan tersenyum dan berjalan di antara pedang yang menjuntai. Menelusuri bilahnya. Pedang itu seperti manusia. Unik dan memiliki karakter. Baik itu kelas 1 atau 9. Setiap pedang memiliki caranya sendiri. Tidak menggunakan cara atau keterampilan yang benar dengan pedang. Pengguna dan senjatanya akan terpisah. Tidak dapat tumbuh atau bekerja sama. Hal sebaliknya juga berlaku. Xianyang ragu-ragu antara pedang spiritual kelas 1 dan 9 karena dia adalah keturunan sejati dari Sword Marquise Abode. Hahaha. Saya telah menempa pedang spiritual itu 3 tahun lalu. Pedang spiritual kelas 1 ini membutuhkan waktu 3 bulan bagi saya untuk membentuknya. Setiap kali saya mendapatkan pemahaman baru tentang cara berpedang, saya menempanya dari kelas 1 hingga kelas 12. Saya ulangi prosesnya pada setiap penemuan untuk memahami esensi pedang. Kelas 9 ini hanya memiliki nilai yang tinggi sementara cara pedang di dalamnya menyisakan banyak hal yang diinginkan. Sedangkan kelas 1 jauh lebih cocok untuk kultivasi dan pencerahan. Tolong, pedang spiritual hanyalah senjata. Perkakas. Pertama kali saya mendengar bahwa senjata dapat membantu budidaya Anda. Long Jianshan menolak ceramah itu dengan komentar sinis. Zuo Fan menyeringai. Dulu aku juga sama. Orang bodoh tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Pedang tidak akan pernah terbuka padamu. Kamu yang tidak akan melihatnya sebagai temanmu. Pedang adalah rajanya senjata. Ia memiliki kebanggaan tersendiri. Dengan tidak menanggapinya dengan tulus, Anda tidak akan pernah melihat isi hatinya. Karena alasan ini, banyak pendekar pedang memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu. Untuk melangkah lebih jauh dalam jalur ini, seseorang tidak hanya memerlukan persepsi dan bakat, namun juga ketulusan. Bersambung.